Shalom. Bapak Mama yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau pagi ini kita dapat mengambil bagian di sini, itu artinya bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk memberi diri ada dalam perubahan di hari ini. Karena itu mari kita tenangkan hati untuk kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya ulangi sekali lagi, Shalom. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan pada kita di pagi hari ini yaitu harta yang berguna untuk kehidupan sejati. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM yang naik, harga minyak goreng juga yang naik, bahkan yang lebih parah lagi kelangkaan minyak tanah. Setiap orang merasa bahwa ini adalah hal yang sangat mengganggu, karena itu berkaitan dengan kebutuhan setiap orang dan setiap rumah tangga. Dan dari ketergantungan kita dengan kebutuhan-kebutuhan itu yang mengganggu pikiran kita, akhirnya kita menjadi takut. Kotong bisa memasak kosonde kalau minyak tanah son ada. Kotong mau bagoreng mas sonde bisa. Apalagi waktu minyak tanah langka itu tepat di awal bulan Desember. Pasti banyak mama-mama yang merasa bahwa ini kotong buat kue Natal kotong susah. Dan berbagai macam alasan lainnya. Kondisi demikian membuat orang berpikir bahwa lebih baik kita bekerja dengan keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Ada yang memilih untuk biar kotong lembur supaya kotong dapat penghasilan yang lebih besar karena kebutuhan juga semakin meningkat. Ada yang biasanya hari Minggu libur, tapi dia memilih biar hari Minggu kotong kerja asa juga untuk memenuhi kotong kebutuhan yang semakin meningkat. Bapak Mama, kebutuhan memang penting. Namun bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen bereaksi dalam situasi yang demikian? Hari ini kita membaca dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Perikop ini dia memuat tentang khotbah Yesus di bukit. Setelah Yesus memilih murid-murid dan sebelum dia mengutus murid-murid untuk pergi mengabarkan Injil, dia terus memperlengkapi murid-murid dengan khotbah, dengan nasihat-nasihat setiap hari. Dan bacaan kita pagi ini salah satu perikop tentang hal mengumpulkan harta adalah tema nasihat Yesus kepada murid-murid saat itu. Kalau berbicara tentang harta adalah barang yang dianggap bernilai dan dihitung sebagai kekayaan. Sesuatu yang bernilai yang dihitung sebagai kekayaan. Saya ingin tanya kepada kita semua yang hadir di sini. Apa itu harta? Harta itu dia punya bentuk seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Harta itu apa? Atau dia punya wujud itu seperti apa? Uang, HP, itu juga harta. Rumah, tanah, kita punya binatang yang ada di rumah, yang ada di ladang, itu juga harta yang kita miliki. Emas, bangunan, kendaraan yang kita miliki, itu adalah harta yang sedang kita punya saat ini. Saat kita membaca firman Tuhan ini, pasti kita bertanya-tanya, Tuhanku maksud apa dengan ini firman? Apakah Yesus membenci harta? Sehingga Yesus menekankan percuma cari harta di dunia. Apakah Yesus membenci orang-orang kaya
yang mengumpulkan banyak harta? Tentunya tidak demikian. Yesus tidak membenci harta. Yesus tidak membenci orang-orang yang mengumpulkan harta. Namun Yesus membenci cara pandang orang yang keliru tentang harta. Yesus membenci sikap rakus manusia yang senang dengan harta dan mengabaikan Tuhan. Sifat dan sikap yang demikian yang dibenci Tuhan. Harta, kekayaan yang kita kerjakan dan kita kumpulkan tidak salah. Tuhan tidak melarang itu semua. Namun yang Tuhan larang, apa tujuan dan maksud kita mengumpulkan harta itu. Kalau kumpul untuk senang-senang dan melupakan Tuhan, itu salah. Tapi kalau kumpul dan memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, itulah makna yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Karena itu pagi ini mari kita melihat 3 pesan penting dari kebenaran firman Tuhan. Pesan yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan fokus kepada berkat atau yang tadi kita sebut harta, namun fokuslah kepada Sang Pemberi berkat. Jangan fokus kepada berkat, namun fokuslah kepada Sang Pemberi berkat. Harta kekayaan itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Namun seringkali kita lebih fokus kepada berkat yang Tuhan berikan dan kita mengabaikan Sang Pemberi berkat. Itu yang menjadi persoalan dan menjadi masalah. Seringkali kita berpikir tanpa sadar kita bilang begini, kotong hidup dari sawah dan kebun. Kalau ini sawah dan kebun son ada, kotong son dia jadi apa-apa. Seringkali kotong bilang untung ada ini motor, makanya kotong pakai usaha, kotong hidup bisa sukses begini. Seringkali kotong bilang mau karmana juga kotong pun binatang ada, jadi kotong son tak goyang. Bapak mama, terkadang tanpa sadar harta yang kita miliki sedang membatasi rasa percaya kita kepada Tuhan dan membuat kita lupa mengandalkan Tuhan. Saat saya merenungkan ini, saya benar-benar tersentuh. Seringkali ini menjadi hal yang kita pikir biasa-biasa saja, tetapi tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Mari kita merenungkan, kita merefleksikan dalam pribadi kita masing-masing. Saya lebih dekat kepada berkat atau saya dekat kepada Sang Pemberi berkat? Papa mama, jangan kita salah ambil keputusan. Berkat tidak salah. Namun bagaimana cara kita menanggapi berkat seringkali membuat kita keliru dan melupakan Tuhan. Mari kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Sejauh ini saya sudah dekat kepada Tuhan ataukah saya masih jauh daripada Tuhan? Saya lebih terikat dengan berkat yang Tuhan limpahkan bagi saya atau saya terikat kepada Tuhan Sang Pemberi berkat? Mari kita renungkan dan menjadi refleksi bagi pribadi kita masing-masing. Hal yang kedua yang menjadi pesan dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu bagaimana cara kita memandang Tuhan. Bagaimana kotong pun cara pandang dan bagaimana kotong melihat Tuhan. Kotong pernah mendengar kata-kata bilang begini, dari mata turun ke hati, lahir dari tindakan hidup. Dari mata turun ke hati, melahirkan tindakan dalam hidup. Saya punya satu cerita pengalaman hidup saya waktu saya masih kecil. Waktu saya masih kelas 1 SD,
setiap kali kalau kami mau pergi ke sekolah minggu, saya dan kakak, mama selalu memberikan uang kolekte. 1 uang kolekte, 1 uang jajan. Jadi kita bilang uang dapat 2. Saat saya masih kelas 1 SD. Setiap hari, setiap minggu kita pergi ke sekolah minggu selalu mendapatkan uang 2. Satu kali saya pergi ke sekolah minggu dalam perjalanan, sebelum jalan ke sekolah minggu, karena saya punya saku celana ada 2, saku yang kanan saya taruh uang untuk beli gula-gula, saku yang kiri saya taruh untuk kolekte. Sampai di depan kios, sebelum saya masuk ke gereja, depan gereja itu ada kios. Itu kios dia punya jagung enak sekali. Jadi itu menjadi daya tarik untuk anak-anak sekolah minggu masa itu. Sampai di depan kios, saya rogoh saya punya saku celana sebelah kanan yang adalah uang untuk jajan. Saya rogoh ternyata uang tidak ada. Saya mulai kebingungan, ini mau makan jagung baru uang sonde ada ke mana. Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi saya rogoh sebelah kiri yang adalah uang kolekte, saya ambil dan saya isi di saya saku kanan dan saya bilang, ternyata yang jatuh uang kolekte bukan uang jajan. Dan akhirnya saya membeli jajan dan saya tidak taruh kolekte. Cara dan gaya hidup saya dan cara pandang saya saat itu, saat saya masih kecil itu terbatas karena saya belum kenal Tuhan dengan baik. Saya mampu dan bisa melakukan hal yang demikian karena saya tidak kenal apa maksud memberi persembahan. Karena itu saya memilih untuk ambil uang kolekte pakai belanja, son apa? Karena saya belum paham dan belum mengerti apa arti pemberian kepada Tuhan. Akhirnya dia mempengaruhi tindakan hidup saya saat itu. Kalau itu saat saya sudah mengerti, pasti saya memilih untuk biar ini minggu jangan jajan. Ini minggu jangan jajan supaya bisa pakai ini uang kasih persembahan untuk Tuhan. Kalau saya kenal Tuhan dengan baik saat itu. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita koreksi bagaimana kita kenal Tuhan saat ini. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik, dia akan digambarkan dengan bagaimana kita mengelola berkat Tuhan dengan tanggung jawab. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik, kita tahu berkat Tuhan berikan kepada kita, maka kita mengelola dengan tanggung jawab. Kalau beli sesuatu yang tidak berguna, kita pun hati merasa bersalah kepada Tuhan. Seperti saya pun cerita tadi, saya tidak tahu apa-apa tentang pemberian kepada Tuhan, karena itu saya mengambil keputusan demikian. Tetapi kalau saat ini kita tahu dan kita kenal baik dengan Tuhan, mari memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan tidak selamanya berbicara tentang uang. Persembahan tidak selamanya berbicara tentang harta kekayaan kita. Namun diri pribadi kita masing-masing juga bisa menjadi persembahan yang berguna untuk Tuhan. Mari kita renungkan bagaimana cara kita memandang Tuhan. Itu akan menjadi patokan dan pedoman bagi kita dalam mengelola harta, mengelola berkat pemberian Tuhan. Yang ketiga, harta yang sejati adalah Yesus. Harta yang sejati adalah Yesus. Kalau tadi di awal saya tanya, harta itu apa? Setiap kita pasti berpikir harta itu uang, harta itu emas, harta itu bangunan, harta itu ternak, kendaraan, dan lain sebagainya. Namun tahukah Bapak Mama bahwa semua harta yang di dunia ini pasti akan sirna. Emas bisa hilang, uang bisa habis, bangunan bisa rusak, ternak yang kita andalkan bisa saja mati, kendaraan yang kita miliki bisa saja dia rusak dan tidak berguna apa-apa. Tetapi harta yang sejati, yang abadi dan tidak pernah rusak adalah Yesus Kristus. Sudahkah
kita memiliki harta itu di dalam pribadi kita, atau itu harta belum ada? Itu harta sudah menjadi bagian dari potongku hidup, atau itu harta hanya sekedar potong kenal di gereja saja? Pulang potong sesuatu kenal Yesus lain. Pulang potong kenal potong pekerjaan saja dan son kenal Yesus. Bagaimana cara kita menempatkan Yesus sebagai harta yang sejati bagi pribadi saudara dan saya? Calvin pernah menulis begini: manusia walaupun dikelilingi oleh harta dan kekayaan melimpah, selalu saja ada celah yang kosong dalam diri manusia tersebut, yaitu sakit hati, cemas, gelisah, dan semua itu tidak dapat diisi oleh kekayaan. Celah kosong itu hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan di dalam setiap pribadi. Kotong lihat artis-artis dong uang banyak, tapi kotong juga sering lihat dong terkena berbagai macam persoalan dan masalah-masalah. Karena apa? Mereka kosong secara pribadi dan tidak memiliki harta yang sejati. Begitu pula dengan kita. Kita bisa punya banyak harta di dunia ini yang orang lihat, orang bilang, "Weh, dong kaya sama main-main." Tapi kalau kita kehilangan harta yang sejati, yaitu Yesus Kristus, kita pun hidup sia-sia. Kekosongan dalam pribadi kita hanya bisa diisi kehadiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau sampai sekarang kita lupa mengandalkan Tuhan, cek babai diri, lubang sebesar ke mana. Saat hari Minggu sabar potong datang kenal Tuhan, berarti potong punya lubang, celah, kekosongan itu sangat besar. Atau setiap saat potong minta Tuhan mengisi celah kekosongan itu. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara kita mengisi kekosongan yang itu harta sejati dalam hidup dengan kenal Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, layani Tuhan. Dan ini merupakan cara dan gaya hidup orang yang siap dan mau mengumpulkan harta yang abadi dalam Tuhan. Harta yang tidak pernah habis, tidak pernah bisa dicuri, dan tidak mungkin hilang. Kalau kita memilih mengandalkan Tuhan sebagai harta yang sejati, Bapak, Mama, Saudara, dan saya tidak salah memilih harta. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.